Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa lagi, dan sebelum kita mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami selalu bersyukur atas segala kemurahan-Mu, atas segala berkat-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, atas bimbingan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu, kiranya Roh Kudus sudi untuk mengurapi hamba-Mu, dan Tuhan memakai lidah dan bibirku untuk mengutarakan isi hati-Mu ya Tuhan. Demikian juga Roh Kudus, tolong Kau buka selubung mata hati pendengar firman ini, supaya mereka mendapatkan hikmat dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, kemudian melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saat ini saya akan sharing firman dengan topik sengaja. Di Yohanes 11 ayat 6 dikatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Mengapa Yesus setelah mendengar kabar bahwa Lazarus sakit malah sengaja menunda 2 hari lagi keberangkatannya ke Betania, sehingga ketika dia sampai di sana Lazarus sudah mati selama 4 hari. Kata Yesus dalam Yohanes 11 ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari perikop kebangkitan Lazarus ini, yaitu pertama, Yesus dengan sengaja menunda keberangkatannya ke Betania sehingga Lazarus mati. Yang kedua, membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Yang ketiga, mengajar orang untuk percaya bahwa dia adalah Mesias. Yang pertama, sengaja menunda keberangkatannya ke Betania. Yesus tahu bahwa dengan menunda keberangkatannya 2 hari itu, maka ketika tiba di Betania, Lazarus sudah mati selama 4 hari. Nah, kepercayaan orang Yahudi adalah ketika orang sudah mati, maka sampai 3 hari rohnya masih berada di dunia ini. Tetapi pada hari yang keempat, rohnya sudah meninggalkan dunia. Orang yang masih mati dalam waktu 3 hari dapat dibangkitkan oleh Nabi. Sedangkan setelah mati 4 hari, maka yang dapat membangkitkan hanyalah Mesias. Dan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Mesias itu. Nah, pelajaran pertama, kita belajar dari kesengajaan Yesus menunda keberangkatannya selama 2 hari adalah ingin menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah, Sang Mesias, seperti yang diakui oleh Marta dalam ayat 27. Karena itu Yesus ingin menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa baik atas dirinya maupun orang-orang percaya, seperti pernyataannya dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tidak seorang pun di dunia ini, kecuali Yesus, yang dapat membangkitkan orang mati, apalagi menjamin untuk dapat hidup kekal dalam kehidupan kedua setelah kematian di dunia ini. Kecuali Kristus, karena dia adalah Tuhan, anak Allah, bukan manusia ciptaan Tuhan seperti saudara dan saya. Dia bahkan menjamin sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, di mana tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui dia, dalam Yohanes 14 ayat 6.
Semua ajaran agama maupun aliran kepercayaan apapun juga, di mana semua nabi-nabi maupun pengajar-pengajarnya selalu mengajarkan jalan lurus. Namun tidak ada seorang pun yang tahu di manakah jalan lurus itu. Apalagi menjamin bahwa merekalah jalan satu-satunya menuju ke surga. Karena mereka hanya manusia ciptaan Allah. Manusia biasa seperti saudara dan saya. Bahkan mereka itu semuanya mati. Tidak akan pernah bangkit lagi dan mayatnya membusuk dimakan cacing-cacing tanah kuburan. Pelajaran kedua adalah kadang-kadang Tuhan mengizinkan saudara dan saya untuk menghadapi masalah, baik masalah kecil ataupun yang besar, untuk menentukan seberapa tinggi tingkatan iman setelah lulus dalam ujian tersebut, dan juga pemrosesan karakter-karakter. Begitu juga sejauh mana ketergantungan, ketaatan, kepatuhan dan kesetiaan saudara dan saya ketika diuji dengan masalah-masalah tersebut. Ketika saudara dan saya sedang mengalami masalah seberat apapun itu, maka hanya dengan berserah kepada Tuhan Yesus saja, satu-satunya penolong yang dapat kita andalkan untuk memberikan kekuatan dan iman, sehingga kita dapat tekun dan tahan uji dan berpengharapan, karena Allah itu setia dan adil dan pasti memberikan solusi serta jalan keluar dari masalah apapun yang saudara dan saya hadapi. Untuk dimurnikan, emas harus dibakar pada suhu 1200 derajat Celcius. Perak harus dibakar 7 kali dan baru dapat dikategorikan murni jika bayangan pembakarnya sudah tampak pada cairan tersebut. Nah, selama proses pemurnian saudara dan saya, maka segala kerak, kotoran, dosa akan dibersihkan oleh Sang Penjaga Agung itu sendiri, yaitu Kristus. Nah, ketika saudara dan saya sudah dapat meletakkan beban kehidupan di bawah salib Yesus, maka selanjutnya Roh Kudus akan memberikan damai, sejahtera, dan sukacita pada saudara dan saya yang di luar akal dan logika manusia. Itulah maksud Yesus dengan menunda keberangkatannya 2 hari ke Betania, agar selain membuktikan bahwa Dia adalah Sang Mesias, Dia juga akan menunda penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi, agar kita menyadari untuk tidak bergantung kepada pikiran, usaha kita, serta kepada manusia, melainkan hanya kepada Tuhan Yesus. Dia ingin agar saudara dan saya mengutamakan Dia di atas segala-galanya, seperti Abraham yang taat dan patuh untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, anak perjanjian lagi, sebagai korban bakaran ketika diperintahkan Allah. Yang ketiga adalah agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan saudara dan saya untuk menghadapi masalah. Begitu juga sengaja menunda penyelesaian masalah tersebut dengan tujuan untuk memuliakan namanya, seperti dalam Yohanes 11 ayat 6 di atas. Seringkali saudara dan saya melayani Tuhan dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang-orang lain. Padahal yang layak dipuji dan dimuliakan itu hanyalah salib. Karena saudara dan saya sudah dibeli lunas dengan darah Kristus yang tidak ternilai harganya di Bukit Golgota. Saudara dan saya seharusnya adalah budak belian dari Tuhan Kristus yang sudah membeli kita. Di mana saudara dan saya sudah tidak berhak lagi atas hidup ini. Dan sebagai ungkapan syukur atas penebusan ini, saudara dan saya harus hidup untuk dapat memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan pembeli kita, yang hanya dapat dilakukan dengan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Hidup yang menyangkal diri dan memikul salib setiap hari untuk dapat mengikut Kristus. Bersediakah saudara dan saya untuk melakukan itu? Saudara-saudara,
perikop Lazarus dibangkitkan ini memberikan rema kepada saya, yaitu ketika masalah saya yang sudah mentok dan tidak dapat diselesaikan oleh siapapun juga secara hukum, di mana sebelumnya saya sangat tergantung dari manusia yang mengurus perkara ini. Saya sadar dan menyerahkan beban masalah ini kepada Yesus sepenuhnya, maka dalam waktu sebulan saya sudah mendapatkan titik terang seperti ayat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang belum selesai, ada maksud Allah di balik semuanya itu. Dan ketika Dia menundanya agar selesai pada waktunya, yaitu agar namanya dipermuliakan dan saudara bergantung sepenuhnya kepada Dia. Nah, sharing firman ini akan saya akhiri dengan ayat 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin.